Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ismail dari Politeknik Negeri Batam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ada rancangan desain sistem mekatronika, yaitu untuk penyortiran kue. Jadi, sistem ini bisa menyortir antara kue yang bagus dan kue yang rusak. Nah, bagaimana eh, desain rancangannya? Silakan disimak. Nah, untuk yang pertama ini adalah contoh desainnya. Jadi ini saya sudah membuat rancangan desain yang terdiri dari 4 buah konveyor. Nah, yang panjang ini adalah konveyor 4 meter, yang dua ini adalah konveyor 2 meter, dan yang tengah ini adalah konveyor 1 meter. Nah, konveyor yang panjang ini tuh fungsinya untuk meletakkan kue pertama. Jadi kue akan diletakkan di sini dan berjalan kemudian dideteksi oleh sensor ini. Nah, bagaimana jika sensornya mendeteksi kue yang bagus atau kue yang oke? Nah, jika dia berhasil mendeteksi kue oke, maka konveyor yang di tengah ini dia akan hidup dan berjalan ke arah kanan. Kemudian jadi kuenya akan bergerak ke arah kanan. Nah, jika kue yang terdeteksi adalah reject, maka conveyor ini akan berbalik arah. Yang dari awalnya tadi ke sebelah kanan, dia akan mati, kemudian hidup ke sebelah kiri atau arah sebaliknya. Jadi pada desain saya ini cukup simpel. Di sini saya sudah meletakkan panel box. Ini tuh isinya ada push button, kemudian ada LCD display. Nah, kemudian ini ada safeguard, eh, pagar penghalang untuk safety supaya eh, tidak bisa ada yang mengakses ke dalam selain teknisi atau engineer. Nah, bagaimana untuk area yang terbukanya ini adalah tempat peletakan kue dan ini adalah tempat pengambilannya. Jadi jika ada operator yang akan mengambil kuenya bisa di sebelah sini. Nah, ini dia. Ini tampak yang seperti tadi, kemudian ini tampak di sudut lainnya. Nah, kemudian ini adalah tampak atas. Nah, pada ya di sini kalau bisa kita lihat ada yang warna putih ini itu adalah basi penghalang supaya kue itu terjaga dan tidak jatuh atau ada kendala, dia tidak akan bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi dia tetap ada di tengah-tengah konveyor. Nah, eh, kemudian kita lanjut ke bagian flowchart. Nah, di sini eh, flowchartnya yang pertama-tama itu start. Nah, bagaimana jika tombol di start? Setelah di start, conveyor 1, 2, dan 3 itu hidup. Nah, conveyor 1, 2, 3 itu adalah yang ini. Ini conveyor 1, kemudian ini conveyor 2, ini conveyor 3. Nah, setelah itu hidup, maka kue itu akan berjalan di conveyor 1. Kue itu akan berjalan di sebelah sini, dari sini ke sini. Nah, kemudian setelah kue berjalan, dia ada sensor vision di atas ini. Nah, yang ini tuh adalah sensor vision untuk mendeteksi kue itu bagus atau reject. Nah, bagaimana jika kondisinya itu adalah oke? Nah, jika kondisinya oke, itu dia akan mematikan konveyor yang sebelah kiri dan dia tunggu 1 detik dulu. Nah, setelah itu konveyor ke arah kanan akan berjalan. Nah, yang dimaksud conveyor itu adalah conveyor di tengah-tengah sini karena dia bisa bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian conveyor akan ke kanan, kue akan dialihkan ke kanan. Nah, kue akan berjalan di conveyor yang sebelah kanan ini, nah yang sebelah sini. Nah, setelah dia jalan, dia di sini tuh ada sensor pendeteksi. Ini yang garis warna merah ini bisa dilihat. Nah, ini adalah
sensor untuk counter penghitungan kue yang berhasil masuk di eh, line conveyor tersebut. Nah, sensor apakah sensor oke terdeteksi? Nah, jika iya, maka counter oke yang ada di display itu akan bertambah satu, akan plus satu. Nah, bagaimana jika tidak? Nah, jika tidak, itu tidak akan terjadi masalah, dia akan kembali ke atas dan mendeteksi kue ulang. Nah, begitu juga dengan yang kue yang reject. Jika dia reject, maka tadi sebelumnya kan konveyor ke kiri ini mati dan konveyor ke kanan on. Nah, dia itu akan bagaimana seandainya jika di belakangnya itu diikuti oleh kue yang bagus juga, kue yang oke juga. Nah, konveyor yang di tengah tadi akan tetap berjalan ke arah kanan. Jadi dia akan terlanjut terus sampai dia mendeteksi sesuai dengan flowchart. Nah, kita lanjut pada untuk kue yang reject. Bagaimana jika dia mendeteksi yang reject? Setelah dia terdeteksi reject, dia akan mematikan konveyor yang ke arah kanan tadi yang di tengah. Konveyor ke kanan mati dan tunggu 1 detik. Jadi dia akan dibiarkan berhenti dulu sedetik, kemudian konveyor ke kirinya baru hidup, konveyor ke kiri on. Nah, setelah konveyor kiri on, maka kue itu akan dialihkan ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, ke sebelah sini ya, ke bagian sini nih. Nah, kemudian sama seperti tadi, setelah dia ke kiri, ada sensor counter lagi untuk mendeteksi eh, kue yang masuk ke arah konveyor di reject tersebut. Nah, eh, jika sensor counter terdeteksi, jika iya, maka counter reject akan bertambah menjadi satu. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke atas dan mendeteksi ulang. Nah, sistem ini akan terus berjalan. Jadi setelah counter itu dia akan lanjutkan deteksi kue berikutnya. Sistem akan terus berjalan sampai tombol stop itu ditekan. Nah, itu untuk flowchart-nya. Nah, ini adalah untuk rangkaian daya. Jadi saya sudah membuat rangkaian dayanya. Kira-kira rangkaian daya seperti ini. Yang pasti dia membutuhkan motor 3 fasa. Di sini kita membutuhkan 4 motor. Motor yang 3 motor di sebelah sini itu adalah motor yang di 3 konveyor. Yang konveyor yang untuk peletakan kue, yang bergerak ke arah kanan, yang konveyor yang di sebelah kanan, dan konveyor yang di sebelah kiri. Nah, itu dia menggunakan satu kontaktor saja, kemudian satu tor pengaman. Jadi dia akan hidup berbarengan saat tombol ditekan. Nah, kemudian yang di sebelah sini itu, ini adalah motor yang untuk di tengah. Jadi pada rancangan desain kali ini tuh, saya membuat conveyor yang bisa ke arah kanan dan ke kiri. Itu bisa dibilang adalah bisa forward dan reverse. Nah, ini adalah untuk rangkaian reverse-nya. Jadi dia dibedakan sendiri. Dia nggak gabung sini karena ini akan bisa bergerak searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, kemudian ini adalah rangkaian kontrolnya. Saya sudah buat juga eh, ada MCB, kemudian pakai Tor, pengaman tadi. Nah, ini tuh adalah eh, kontak-kontak push button dan sensor. Kemudian dia masuk ke alamat input. Kemudian di outputnya ini adalah 3 kontaktor tadi. Karena kontaktornya ini ada 3, ini kontaktor pertama, ini kedua, ini ketiga. Makanya di sini ada 3 kontaktor, sorry. Nah, jadi eh, dia akan menghidupkan pas tombol ditekan, dia akan menghidupkan yang ini terlebih dahulu. Ini akan mati. Nah, setelah dia mendeteksi barang, oke atau reject, barulah dia jalankan yang ini. Jika dia mendeteksi yang eh, oke, maka yang ini akan berjalan. Dia akan memutus. Nah, untuk di program juga saya buat ini tuh ada sistem interlock. Jadi sistem pengaman untuk bagian forward, bagian sini. Jadi dia akan berjalan searah jarum diam dan memutus ini. Jadi yang diputus itu adalah di kontak K2 dan K3-nya. Itu ada di program.
yang sudah saya buat. Jadi jika dia mengaktifkan ini, dia tidak akan mengaktifkan ini. Nah, jika dia ingin berpindah, dia itu diberi jeda dulu 1 detik. Jadi tunggu ini mati 1 detik, baru kontaktor 3 hidup. Nah, begitu juga sebaliknya, jika ingin menyalakan kontaktor 2, maka ini akan mati terlebih dahulu dan menunggu 1 detik, baru ini yang hidup. Nah, kemudian eh, kita lanjut di tes simulasi saja, biar kita bisa lihat bagaimana sistemnya bekerja. Jadi ini udah bisa di ini ya. Nah, ini sortiran ini juga didesain agar bisa berjalan dan kue itu masuk setiap 2 detik. Jadi di sini sudah saya buat di bagian masukannya ini max time 2 detik. Jadi udah pasti setiap 2 detik ya. Nah, ini kita tes saja. Nah, kita lihat. Nah, ini kue jalan ke kanan. Nah, kemudian ini yang ke kirinya. Kita bisa lihat itu udah ada. Ini kita coba reset counternya dulu. Kita coba stop. Saya kita tes ulang simulasinya saja. Eh, Biar dari awal kita coba upload programnya ulang. Bentar. Oke. Nah, ini kita play lagi. Nah, kita lihat ini displaynya udah nol ya. Kita start. Nah, jadi yang untuk yang warna biru itu adalah kue yang reject dan yang hijau itu adalah eh, kue yang oke. Nah, di sini dia bisa dilihat ini dia mati terlebih dahulu. Kita tunggu pada saat yang warna biru. Jadi ini konternya bakal nambah terus ya. Ini adalah konter yang untuk oke, ini yang reject, kemudian yang ini untuk totalnya. Nah, kita lihat pada yang biru. Nah, dia mati, kemudian dia berbalik arah. Kemudian hijau lagi, dia akan mati, berbalik arah lagi. Nah, dia akan begitu terus sampai kita tekan tombol stop. Nah, jadi sistem akan stop. Ini kita bisa play lagi. Tunggu. Oh, itu tadi ada sedikit error ya, karena mati karena pembacaan itunya. Nah, kalau kita emergency, nah dia bakal mati juga. Jika kita lepas, maka dia akan kembali lanjut. Langsung, otomatis. Bisa kita lihat dari sisi sebelah sininya. Nah, kita tes, kita stop, kita reset, kita reset dulu ininya, tombol reset counternya. Nah, sepertinya ada salah alamat di sini. Oh, itu karena ini ya, karena mesinnya mati. Jadi kita coba, kita reset. Kemudian kita stop terlebih dahulu ya.
Ini kita stop. Pause dulu ya. Emitarnya. Biar lebih jelas. Ini soalnya sudah saya gunakan tadi untuk simulasi, untuk tes. Jadi agak ini dia. Nah, kita stop. Ini kita benar-benar mulai dari awal. Kita play lagi. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kita lepas dulu. Nah, dia yang bagus bergerak ke arah kanan, yang jelek, yang reject akan bergerak ke sebelah kiri. Dia akan mati dulu. Nah, sebelah kiri. Oke, mungkin cukup untuk bagian simulasi. Kita lanjut ke bill of material. Nah, bill of material ini saya sudah buat juga. Ini total estimasinya itu sekitar kurang lebih 19.894. Sini menggunakan PLC Mitsubishi, itu harganya sekitar 5 juta. Kemudian ada sensor vision, sekitar 3,5. Kemudian ada main conveyor yang 4 meter, 2 meter, dan 1 meter. Ini hanya untuk eh, eh, frame-nya doang. Jadi motornya terpisah. Di sini eh, harga untuk motor untuk menggerakkan konveyornya. Kemudian ada pembatas. Ini ada pembatas jalurnya. Pembatas 3 jalur konveyor yang supaya tidak jatuh tadi. Kemudian ada eh, kontaktor. Itu ada 3. Kemudian ada juga Tor. Tor untuk pengaman thermal overload. Terus merek Schneider. Harga satunya sekitar 250. Kita membutuhkan 3. Kemudian ada reflective sensor. Reflektif ini yang digunakan untuk mendeteksi barang tadi, kue. Jadi ada 2. Kemudian ini box panel tadi yang berisi push button. Itu langsung di sini saya bikin satu set, estimasi sekitar 600. Jadi ini udah termasuk wiring di dalamnya. Kemudian ada power supply 24 volt itu sekitar 150. Nah, jadi kira-kira total estimasinya tuh kurang lebih 19, bahkan tidak sampai 20 juta, masih ada kembaliannya. Oke, mungkin cukup sekian saja. Sekian presentasi rancangan desain sistem saya. Mungkin bagi yang berminat untuk dibuatkan rancang desain sistem bisa hubungi saya atau bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.